Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi bersama aku, Sylvia. Kali ini guys, aku mau jawab keresahan para pelaku bisnis parfum. Kenapa sih kak aku udah racik sesuai sama ukurannya yang premium nih, grade A gitu kan, extrade bahkan. Tapi kenapa kok tetap nggak tahan lama gitu kan, semerbaknya tuh kurang. Masalahnya di mana gitu, kenapa gitu kan. Terus yang kedua, sebenarnya meserasi parfum tuh perlu nggak sih? Apa sih meserasi parfum gitu kan? Proses meserasi parfum. Terus yang ketiga, bisnis apa sih yang bener-bener minim resiko tapi profitnya bisa autopilot? Wow, bahkan bisa ditinggal jalan-jalan. Terus yang terakhir nih, kenapa udah coba bisnis, masuk ke bisnis parfum tapi belum kelihatan juga hasilnya? Masalahnya di mana gitu kan? Ayo kita bahas bareng-bareng setelah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, I'm back ya kan. Jadi aku udah lama banget kan gak ngonten, kangen juga. Karena alhamdulillah ya kan, SA Maklon Parfum itu yang berdiri sejak 2019 ya kan, awal-awal Covid lah ya. Dan ternyata sampai saat ini semakin berkembang. Jadi aku sibuk banget fokus urus di SA Maklon Parfum. Jadi aku udah nggak sempet ngonten gitu kan, sekarang jarang-jarang ngontennya. Mohon dimaklum. Jadi langsung aja sekarang aku mau jawab keresahan kalian para pelaku bisnis parfum. Yang pertama ya kan, udah sesuai nih, udah sesuai arahan suhu nih kan ya, udah extrade, udah premium, udah grade ya E gitu kan. Kenapa nggak awet, nggak tahan lama, kurang semerbak juga gitu kan. Masalah ketahanan parfum ya itu banyak sekali guys, kompleks banget ya masalahnya. Nggak cuman dari bibit aja gitu. Bibit yang kalian pakai udah jelas ya harus premium. Jangan samain kalau kalian pengen awet tapi kalian pakai bibit yang agak cheap lah ya, agak murah nih. Misalnya aku sebutin aja ya mereknya ya, kalian pakai Parfum gitu. Terus kalian bandingin sama Perfect atau Luzi, ya jauh ya kan, ya nggak akan awet Parfum kalian gitu kan, dibanding sama Luzi yang 100 milinya itu 200 ribuan, sedangkan punya kalian itu Parfum yang 50 ribu gitu. Jauh bedanya ini gitu kan. Bibit parfum juga harus diperhatikan. Terus campurannya juga kalian harus perhatiin, campurannya tuh apa aja biar awet. Aku udah bahas di konten aku sebelumnya ya, dimana kita ngeracik parfum biar lebih awet dan tahan lama gitu. Aku punya formula-formula baru yang udah aku pakai sesuai pengalaman aku gitu, dari tahun 2019 sampai sekarang, berarti udah hampir 5 tahun guys. Tiap hari aku ngeracik parfum, bayangin. Udah ini nggak enak gak tuh? Tapi alhamdulillah aku jadi dapat banyak ilmu dari situ gitu kan. Oh ternyata racikan ini tuh nggak sesuai ukurannya gitu, kurang awet, kurang tahan lama, kurang semerbak gitu kan. Nah formulanya yang pas aku udah bahas di konten sebelum ini gitu kan, apa formulanya gitu. Nah selanjutnya, selain kalian menentukan bibit itu yang bisa awet tahan lama atau enggak ya kan, aktivitas seseorang dalam menggunakan parfum ini juga sangat berpengaruh guys. Misalnya kalian pakai parfum, setelah kalian semprot itu kalian pakai aktivitasnya di luar ruangan, keringetan gitu kan, dan terpapar sinar matahari, ya iya pantes gitu kan, jadi nggak awet, nggak tahan lama. Karena parfum itu semakin kena paparan sinar matahari, dia akan menguap guys, aromanya akan cepet pudar. Dan lagi kalau aktivitas kalian di luar itu kan pasti kena angin kan. Nah itu juga berpengaruh dengan ketahanan aroma parfum yang kalian pakai gitu kan. Bukan berarti jadi nggak semerbak, jadi nggak tahan lama juga kalau kena angin gitu kan. Justru malah makin beng ya kan, sengsara. Jadi makin semerbak gitu kan, tapi aromanya nggak tahan lama gitu. Karena kena angin, kena panas, kena sinar matahari, belum lagi kalian keringetan gitu. Sedangkan keringet orang tuh kan beda-beda gitu kan, ada yang netral aja aromanya, ada yang memang nyengat gitu kan, dan dia tuh nggak bisa berbaur sama parfum gitu aja ketika disemprot gitu kan. Makanya aku selalu saranin ke kalian biar awet parfum yang kalian pakai, sebelum pakai parfum kalian tuh pakai hand body dulu,
body dulu kan, baru kalian semprotin di tangan kalian tuh gini, baru tuh ada menambah dari kekuatan parfum itu sendiri. Nah ini akan berpengaruh nih, selanjutnya ini akan berpengaruh di meserasi parfum gitu kan. Dan juga ya, ini sebelum kita ke meserasi, kalian juga jangan bandingin sama mereka yang aktivitasnya cuman di dalam ruangan, di bawah ber-AC gitu kan, ruangan yang ber-AC. Ya iya, lebih awet dan tahan lama yang di dalam ruangan gitu kan. Harusnya ini parfum awet 24 jam, mungkin dia akan berkurang jadi 5 jam aja gitu ya kan. Terus kalian juga bandingin kayak gini nih guys, strongnya ya. Nih misalnya nih, kalian pilih aroma yang Black Opium, akan berbeda strong dengan Skandal gitu. Black Opium itu memang basicnya dia strong banget gitu kan, strong banget. Nah tapi kalau Skandal dia lebih ke soft, tapi settingnya terakhirnya dia tuh dapet gitu, ngeset gitu, aroma terakhirnya tuh bakalan enak banget gitu. Nah gitu, jadi tuh setiap wangi aroma itu kan punya karakter masing-masing gitu kan, tergantung kalian tuh pakai aroma apa gitu. Kalau kalian pakai Black Opium nih, kuat banget nih, pas disemprot langsung semerbak. Terus kalian bandingin sama Skandal, ya beda. Skandal ini adalah dia soft gitu kan. Nah dia akan ngeset di akhir-akhirannya gitu. Ketika emang udah kering gitu, kalian semprotnya udah kering, berapa lama dia akan semerbak gitu. Dan pengalaman aku sendiri selama 5 tahun ini aku meracik parfum guys, aku pernah buktiin sendiri. Aku ngeracik tuh di ruangan yang suhu agak panas lah ya gitu, di luar gitu. Itu tuh nggak ada AC guys gitu, cuman pakai kipas angin aja. Aromanya bener loh, kurang semerbak gitu. Aromanya tuh kurang gitu, tapi begitu ngeraciknya itu di tempat yang adem gitu kan, di bawah AC, itu malah semerbak banget kemana-mana. Aromanya begitu buka pintu, buka ruangan, bukan main, wangi banget kayak kuburan baru kan. Pokoknya itu udah nggak ada lawan gitu. Ini juga sangat berpengaruh gitu dimana kalian menggunakan parfum itu gitu ya guys. Nah selanjut kita ke meserasi nih. Terus gimana nih biar kita bikin aroma parfum itu lebih awet dan tahan lama? Meserasi parfum itu adalah proses pematangan parfum guys, yang mana komponen-komponennya itu seperti bibit parfum dan alkohol. Mungkin kalian harus campurin alkohol walaupun hanya sedikit ya, atau absolut yang, atau fiksatif lah ya, fiksatif yang bener-bener bahan dasarnya itu dari senyawa nabati gitu kan, kalau kalian nggak mau pakai alkohol gitu. Nah itu tuh dibiarin menyatu, bercampur secara optimal tanpa kalian aduk, tanpa kalian kocok-kocok, pokoknya didiemin aja gitu ya kan, biarin dia menyatu, bercampur di tempat yang seperti apa sih didieminnya gitu. Kalau bisa kalian simpen di tempat yang satu kering, jauh dari paparan sinar matahari, suhunya normal lebih ke adem ya, jangan normal ke panas gitu. Dan kalau bisa itu dalam kondisi yang gelap, jangan di tempat kulkas, jangan di tempat yang panas. Karena apa? Kalau kalian simpen parfum di tempat yang panas, dia akan pecah juga molekul dari parfum itu sendiri. Kalau kalian simpen di tempat yang terlalu dingin kayak kulkas, itu juga bakalan hancur, itu bakalan rusak juga partikel-partikel dari parfum itu sendiri gitu. Jadi malah aromanya nggak karu-karuan, nanti nggak ada gitu kan. Yang ada malah jadi bau ikan mujair gitu kan dalam kulkas. Jangan ya guys ya. Nah, berapa lama kak proses meserasi ini? Nah, proses meserasi ini biasanya dilakukan minimal 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ya kan, 1 bulan, 2 bulan gitu, tanpa dicampur, tanpa diapa-apain ya, diemin aja nih. Tapi di dalam parfum itu sudah ada campuran antara bibit parfum dan fiksatif tadi yang aku maksud. Nah, dan itu perlu nggak sih, penting nggak sih gitu, setiap kita bikin parfum dimeserasi dulu nggak sih gitu? Nggak perlu guys, nggak wajib ini tuh proses meserasi. Apalagi kalau parfum yang kalian bikin itu sudah mendekati, konsentratnya tuh sudah mendekati ke 100% gitu. 100% tuh bibit yang kalian pakai tuh mungkin 70% lah, 70%, 80% itu apalagi, nggak perlu banget gitu. Yang perlu itu kayak EDT tuh, kualitas EDT, Eau de Toilette gitu kan, yang biasanya buat body cologne gel gitu-gitu.
terus parfum-parfum ruangan itu perlu dimeserasi karena konsentratnya jauh dari 100%. Tapi kalau kalian udah bikin yang kualitas EDP atau X-Rate itu nggak perlu lagi dimeserasi. Tapi kalau kalian mau meserasi itu lebih baik lagi gitu ya guys ya. Oke, lanjut nih Kak, bisnis apa sih gitu yang udah jelas minim resiko tapi hasilnya tuh autopilot? Gue bener-bener sudah eksperimen sendiri guys gitu selama 5 tahun itu, dan bener-bener parfum jawabannya. Gue bisnis apa yang belum pernah gitu? Bisnis baju pernah, jilbab pernah, kosmetik malah masih jalan sampai sekarang, parfum pernah, jual beli mobil pernah, properti pernah. Apa gue yang belum pernah gitu? Apa lagi sawah, bisnis apa lagi, semua udah pernah gue. Yang ternyata yang paling jalan dan konsisten sampai sekarang tuh ternyata yang stabil dan permintaan pasar tuh semakin fantastis itu satu-satunya ya parfum. Dan gue nggak pernah ngalamin yang bener-bener resikonya tuh ngerugiin gue banget gitu guys, parfum itu gitu. Misalnya gue ketipu gitu kan, atau gue rugi atau apa tuh belum ada sejarahnya gue selama 5 tahun ini. Gue bisnis kosmetik berkali-kali gue ketipu, kalau nggak ketipu ditipu. Barang yang nggak sesuai, produknya belum laku udah expired, terus kandungannya dia udah berubah atau gimana, dia nggak laku gitu kan. Baju udah ngikutin tren tapi ntar berubah lagi trennya, akhirnya baju stok lama kita nggak laku juga, sedangkan kita harus belanja produk-produk yang tetap hits gitu kan. Mobil juga gitu, saingannya juga banyak sekarang udah, dan nggak semua orang semudah itu mengeluarkan uang besar gitu. Properti yang katanya bikin cepet kaya gitu kan, nggak semudah itu jualan rumah gitu kan. Orang keluarin duit 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 M itu juga harus yang benar-benar mateng gitu kan. Susah, nggak kayak lu beli permen atau lu beli apa yang murah gitu kan. Nggak semudah itu guys. Tapi parfum gue udah buktiin sendiri gitu kan. Semua kalangan gue mau bahkan gue nggak bilang aja dicariin gitu, beneran. Mau umur berapa nih, bahkan yang baru lahir aja bayi, ini si emak-emak nyari parfum buat bayi aja udah pakai gitu. Anak-anak apalagi sekarang udah ngerti banget, udah pinter milih sekarang aroma yang gimana, udah milih sekarang. Nggak mau pakai aromanya anak-anak, pilih aroma parfumnya mama lah gitu kan, yang lebih semerbak, awet, tahan lama. Udah ngerti loh anak-anak tuh sekarang ya kan. Remaja apalagi yang lagi puber-pubernya butuh banget parfum ya kan, apalagi udah demen tuh yang cantik, yang ganteng ya kan, yang tampan, pasti mereka maunya tuh wangi gitu kan. Cantik ganteng belakangan, yang penting wangi dulu bray. Alright, exactly, of course, itu bener, yang penting wangi. Apalagi orang yang matang dewasa, apalagi karena untuk menciptakan kehangatan suasana dia nyaman ya untuk berbicara, mungkin presentasi, kerjaan kantor atau apa ya kan, yang bikin nyaman tuh ya wangi dulu. Orang-orang yang matang nih, dewasa nih. Udah gitu orang yang usia lanjut apalagi butuh lagi buat wangi gitu. Terus dari status sosial yang gimana yang nggak perlu parfum gitu. Dari ekonomi ke bawah aja mereka juga butuh parfum gitu, atau middle up gitu kan. Itu mereka nggak pakai parfum, cuma mereka pilih harganya itu aja gitu. Kalangan menengah ke atas mungkin mereka mampu lah ya untuk beli kelasnya tuh yang parfum mahal di atas 500.000, 1 juta, 2 juta bahkan ya kan. Nah middle low mereka carinya yang karena gue butuh wangi, kalau ditawarin ya mau lah yang mahal gitu, tapi kan nggak sesuai sama kemampuan mereka gitu. Akhirnya ya udahlah beli yang murah aja asal pakai parfum. Intinya berarti semua manusia di dunia ini butuh wangi. Nggak kebayang kan segampang apa jualannya gitu, kayak jualan kacang. Bener, jualan parfum tuh kayak jualan kacang gitu. Dan kalian kalau udah ngerasain sendiri itu profitnya 100% guys, bener. Kalian misalnya modal 40.000, kalian bisa menghasilkan di 100.000, bahkan hampir 200% loh, 150% di situ. Ini gua nggak sekedar ngomong, gua nggak sekedar bacot aja deh gitu.
Ini bener-bener gue udah alamin sendiri. Dan apa kata klien-klien gue yang udah 700 klien ini tuh orang-orang yang udah maklon di tempat gue, itu pasti aku masukin di grup ya, grup WA ya. Jadi kita sharing bisnis tapi yang berkaitan sama pengalaman aku sendiri biar lebih masuk gitu kan ke kaliannya, nggak sekedar omong kosong gitu ya guys ya. Gitu, kalian bisa cek sendiri. Sampai IG gue banyak banget yang iri guys. Gue bikin IG itu ada kali 100 kali ya kan, ke ban terus. Banyak yang laporin gitu, saking larisnya. Saking orang-orang tuh pada mau maklon di gue. Dan gue punya banyak banget kompetitor yang gak suka sama SA gitu kan, merasa tersaingi. It's okay, gue bikin TikTok. Kalau TikTok tuh lumayan nih, TikTok gue lumayan baru tapi udah banyak pengikutnya juga gitu. Tapi gue yakin ya, selama itu usaha kita lakukan secara konsisten terus menerus gitu, rezekinya tuh pasti ada aja gitu. Pasti Allah yang gerakkan gitu kan mereka untuk maklon di mana. Setiap rezeki itu nggak akan salah alamat gitu ya guys ya. Kalian mau mematikan rezeki siapapun, tapi kalau emang jatah rezekinya segitu ya segitu. Nggak mungkin orang mungkin yang udah laporin berbondong-bondong sosial medianya SA maklon parfum, kemudian dia jadi berlipat-lipat juga orang yang mau maklon di aku jadi pindah ke dia. Enggak juga, itu konsepnya enggak gitu. Rezeki itu udah tertakar gitu. Jadi jangan jahat, jangan jelek hati. Yang penting kita tuh bersih dulu, positif vibes dulu nih, positif energi dulu nih gitu kan. Yakin dulu nih gitu. Nah terus gimana nih kabar buat mereka yang udah ngejalanin bisnis parfum tapi kok belum kelihatan hasilnya gitu kan. Pertanyaan aku gitu, kalian udah sekonsisten apa sih gitu? Kalian udah konsisten bener-bener udah tiap hari dilakuin, udah konsisten promosi, konsisten jualan di offline, di online, di semuanya gitu. Apa habis jualan kalian upload di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, kalian diemin aja ya iya nggak laku? Ada caranya supaya produk kalian naik gitu kan. Di Shopee ada caranya sendiri, di Tokopedia ada caranya sendiri, di Shop ada caranya sendiri. Udah habis upload kalian tinggal, nggak gitu konsepnya guys gitu kan. Kalian upload di Instagram, viewernya sedikit ya iya gimana mau laku gitu kan. Gimana biar viewer kalian tuh naik, mana caranya biar algoritma sosial media kalian tuh terbaca, algoritma marketplace kalian tuh terbaca gitu, biar naik, viewernya naik dan banyak yang lihat, otomatis target kalian tercapai, banyak yang beli gitu kan, banyak yang kenal dulu deh sama brand kalian gitu kan. Kenapa aku bilang bisnis autopilot? Jadi kalau kalian bisnis misalkan parfum gitu kan ya, dengan brand kalian sendiri, itu kalian penguasa sistemnya guys gitu. Itu nggak akan terbendung. Profit berapapun yang kalian mau, pasar yang bakal ngikutin kalian, bukan kalian yang ngikutin pasar. Kalau sistem kalian udah jalan, itu bakalan jalan sendiri. Kayak gue nih, bukan gue sombong ya, SA Maklon ini dikejar rezeki guys. Gue beneran pengen banget liburan gitu kan, pengen libur nih, ya seminggu deh, nggak pengen ini. Tapi datang sendiri, datang terus karena sistem udah terlanjur jalan. Orang udah terlanjur tahu kualitas dari SA Maklon tuh gimana gitu. Dari 700 klien yang aku masukin di grup WA aku ini kan, mereka udah pernah maklon di aku. Mereka semua repeat order dan semua jalan, masya Allah, tabarakallah gitu kan. Gitu. Saking yang aku bilang tadi, konsisten dulu, coba dulu, yakin dulu. Kalian harus bangga dulu punya brand kalian gitu kan. Harus mendarah daging, menjiwai dulu nih. Jangan malu gitu kan, jangan gengsi. Kemana-mana pokoknya mau ngaji, mau di luar, mau kumpulan, mau kalian punya geng gitu kan, mau kalian punya komunitas, mau kalian punya apapun, ketemu orang ya, gue punya brand loh gitu, brand gue SA, bergerak di bidang ini. Kasih informasi aja ke mereka, kasih tahu kalau kalian punya brand parfum gitu. Pertama yang beli kerabat-kerabat sendiri, tetangga sendiri, lama-lama mereka tahu kualitasnya dari mulut ke mulut gitu kan. Udah tahu ke sosial media yang laku 1-2, akhirnya berkembang, mulai naikkan produk, mulai iklan yang berbayar. Pokoknya gimana caranya supaya laku dulu deh. Pertama tuh merintis tuh namanya bisnis tuh pasti rugi. Resikonya apa? Resikonya kaya gitu kan. Kalau nggak rugi, berhasil pasti kaya. Tenang aja deh gitu. Tapi kalau kalian mindsetnya itu bisnis pasti untung, jangan jadi pengusaha. Jangan. Karena orang bisnis itu mindsetnya harus rugi dulu gitu. Orang kenal dulu nih brand aku nih, tahu dulu nih gitu kan.
product knowledge-nya kalian nih gitu, brand positioning-nya dulu nih, mereka kenal nggak sih gitu. SA, tahu nggak sih siapa SA gitu loh. Apalagi kalian tuh kondisinya kalian single atau masih lajang atau belum nikah, wah ini kesempatan banget gitu. Kenapa aku selalu tegasin ke kalian, mumpung masih lajang, mumpung masih single, buka bisnis, cobain bisnis apa aja. Kalau bisa ya bisnis yang minim resiko, kayak parfum ini kan modalnya minim banget ya guys ya, tapi profitnya bisa 2 kali lipat gitu kan. Itu kalian cobain, karena kalau segagal-gagalnya kalian, sebangkrut-bangkrutnya kalian itu masih single, minimal kalian dapat ilmunya, kalian pernah bisnis ini gitu, kalian dapat ilmunya, kalian pengalaman berbisnis. Jangan sampai kalian masa lajang, masa single habis buat cinta-cintaan doang, wasting time gitu loh ya. Jadi buka bisnis karena nggak ada resiko untuk yang masih lajang atau single. Itu beda sama orang yang udah nikah. Orang udah nikah itu pasti resikonya kalau gagal gimana anak gua, istri gua makan apa gitu kan, pasti pikirannya tuh udah kompleks, udah complicated gitu kan. Atau mungkin kalian yang udah berumah tangga, kalian punya dana saving, dana aman, boleh juga tuh kalian untuk memulai usaha bisnis parfum. Karena aku tekanin sekali lagi, parfum ini adalah satu-satunya bisnis yang aman dari resiko rugi, resiko bangkrut, resiko gagal, resiko nggak laku. Karena penjualannya gampang, modalnya minim, resikonya hampir nggak ada gitu kan. Profitnya juga 2 kali lipat, bisa jadi bisnis autopilot, bahkan penghasilannya bisa lebih besar daripada penghasilan utama kalian. Kalian kerja di kantor nih, penghasilannya berapa gitu kan, paling UMR 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta kalau manajer gitu kan, yang banyak banget persyaratannya, harus menguasai elemen bumi, matahari, bulan, air, angin, api ya kan. Kalau kalian jadi pengusaha unlimited guys, penghasilan kalian tak terbatas, tahu nggak, bahkan bisa melebihi dari gaji pokok kalian gitu. Gimana caranya? Kalau kalian masih kesusahan untuk bikin brand sendiri, sini gua bantuin sama SA Maklon. Tenang aja, kalian punya budget berapa, kita bisa diskusi, kita bisa discuss. Di sini gue bener-bener murni pengen bantu kalian untuk merintis nih guys, dari awal gitu. Bener-bener murni. Kalau gue bener-bener mau maklon, gue samain standarnya sama maklon-maklon di luar sana. Minimal 100 pieces, 1000 pieces, 2000 pieces gitu gue bilang. Tapi karena gue bener-bener murni mau bantu kalian yang mau bisnis gitu kan, nggak apa-apa deh, modalnya adanya berapa gitu. Cukup buat 30 botol dulu nih, cukup buat 50 botol soap aja kita bikinin gitu. Mulai dari brand desainnya kita desainin, kita bantu desain sampai kalian suka. Gak punya brand, desain juga apa, gimana cara editnya, awam banget, it's okay, kita bantu sampai kalian suka brandnya. Kayak SA gini, ini kan udah famous ya, mohon maaf ya gak sombong orang udah tahu SA ini apa, punya siapa, dan bergerak di bidang apa, tahu. SA, oh parfum gitu. Kalian juga harus gitu. NA, oh parfum gitu. Oh ini, oh pasti parfumnya yang kayak gitu, karakternya yang kayak gitu. Kak, aku mau yang berkarakter banget aromanya, bikinin ya, racikin ya, aromanya yang manis, seger, atau yang aroma abis mandi kayak gimana, tenang aja, bakalan dibikinin sama aku sesuai sama konsep kalian. Boxnya gimana gitu, kayak gini nih contohnya guys ya. Nih contoh ini brand SA. Nah ini kalian desainnya ini sesuai request kalian. Kalian misalnya googling nih ya, aku pengen yang kayak gini nih kak, googling, gue bikinin guys gitu. Nih semuanya, boxnya juga dari aku. Nih ini aromanya, aku punya aroma khas nih guys, aroma ghosting ya. Aku namain ghosting karena biar nggak ada yang nyamain. Ghosting itu digantung, filosofinya adalah biar emang ketika aroma itu disemprotin, itu aromanya ngegantung gitu. Aromanya tuh bikin susah move on guys. Ghosting gitu, aromanya tetap ketinggalan walaupun kalian udah lama nih, udah berkilo-kilometer, tetap ada aromanya, kenangannya susah move on ya tuh. Nah kan bisa, ini sepaket kayak gini udah siap jual, udah desainnya, udah botolnya, udah boxnya, udah aromanya, kalian siap jual gitu ya guys ya. Langsung aja hubungin di WA ini, admin gue siap bantuin kalian. Kalau nggak langsung sama gue, tenang aja gitu. Kalian mau ngobrol langsung sama aku bisa, nanti aku masukin ke grup aku. Kalau udah jadi customer ya SA, tapi ya kan nggak sembarangan bisa masuk grupnya SA gitu ya. Oke guys, kayak gitu aja. Semoga kita semua jadi pembisnis yang sukses. Gue doain kalian semua kita ketemu di puncak ya kan, sama-sama jadi pengusaha brand parfum terkenal se-Antero.
jagat raya. Amin, ya kan? Ayo guys, let's growing up. Kita berjuang bareng, kita berkembang bareng, ya kan, sama-sama. Jangan lupa follow, subscribe yang belum. Ada TikToknya sih, SA Perfume Official, ya kan. Terus juga TikTok aku, Mbak Jawa Manis, ya kan. Terus juga IG aku juga, YouTube jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan kalian boleh saranin di komentar. Next konten gue bahas apa, ya kan. Kayak gitu aja guys. Thanks for watching. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.